PT Wahana Otomitra Multiarta Tbk atau yang dikenal dengan WOM Finance siap menjalani hari dengan langkah pasti mengusung semangat transformasi untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik di Indonesia. WOM Finance siap menyambut kebutuhan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan mimpi melalui pelayanan sepenuh hati, kemudahan pencairan dana, serta ketulusan mendengarkan dan memberikan solusi beragam kebutuhan finansial. Kinerja WOM Finance tertuang dalam data yang sangat positif. Total nilai pembiayaan konsumen mencapai 6,4 triliun rupiah hingga Desember 2017. Angka pembiayaan yang besar ini menjadi faktor dominan yang membuat perusahaan berhasil mencatatkan laba bersih 181 miliar rupiah di akhir tahun 2017. WOM Finance juga terus meningkatkan kuantitas dan kualitas tim kerja dengan terus meningkatkan koordinasi, ketelitian, serta pelatihan guna menambah efektivitas dan efisiensi. Semua itu demi satu tujuan, menghasilkan profit maksimal bagi konsumen dan juga perusahaan. Lebih dari 36 tahun berdiri, WOM Finance telah berkembang melebihi ekspektasi. Setelah go public pada tahun 2004, terdapat peningkatan kinerja yang luar biasa. Pertumbuhan keseluruhan perusahaan pada tahun 2017 mencapai 180%, seiring terus meningkatnya kepercayaan dan loyalitas konsumen. WOM Finance mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder atas seluruh dukungan dan kepercayaan kepada kami selama lebih dari 36 tahun. Seluruh pencapaian perusahaan kami ini tentunya merupakan kerjasama yang baik antara para stakeholders dan juga tentunya konsumen dengan kami. Memberikan pelayanan yang terbaik merupakan suatu keharusan bagi kami dan tertanam kuat di setiap langkah kami dalam melayani masyarakat Indonesia. WOM Finance akan selalu mendampingi seluruh langkah masyarakat Indonesia tentunya dalam hal pemberian pembiayaan sehingga dapat memberikan kebutuhan finansial dan pengembangan finansial yang lebih baik dan lebih besar. WOM Finance memulai kiprahnya sebagai penyedia layanan pembiayaan motor khusus merek Honda di Indonesia. Pada tahun 2000, WOM Finance meningkatkan layanan, menyediakan pembiayaan produk kendaraan bermotor Jepang lainnya seperti Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki. Dengan prinsip keterbukaan dan ketulusan, WOM Finance terus berinovasi, menciptakan layanan pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Jangkauan akses layanan juga terus diperluas. WOM Finance kini memiliki 188 kantor jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, yang siap membantu masyarakat meraih kebahagiaan finansial melalui usaha kecil atau menengah. Kebahagiaan yang mampu menyejahterakan dan menenteramkan. Prinsip-prinsip dasar WOM Finance dalam menciptakan kebahagiaan finansial menghasilkan sejumlah prestasi. Tahun 2017 menjadi tahun emas bagi WOM Finance yang diakui sebagai perusahaan pembiayaan bertaraf Gold dan meraih penghargaan Service and Quality Award dari Center for Customer Satisfaction and Loyalty. WOM Finance juga meraih penghargaan Corporate Social Responsibility Award 2017 yang mendorong perusahaan untuk terus memberikan bantuan konkret kepada masyarakat Indonesia dalam usaha meningkatkan taraf hidup. Namun, semua prestasi tidak membuat WOM Finance berpuas diri. Tantangan di depan akan terus berdatangan. WOM Finance siap menjawab segala tantangan dan meningkatkan prestasi. Bernafaskan satu slogan, mewujudkan mimpi, melayani hati. WOM Finance siap mewujudkan visi. Sejak berdiri tahun 1982, WOM Finance memiliki visi menjadi perusahaan pembiayaan terbaik di Indonesia. Semua itu dicapai dengan berkomitmen dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik,
serta menjalin ikatan kerjasama yang kuat di seluruh lini perusahaan, stakeholder, juga para konsumen. Kami yakin WOM Finance akan terus maju dan berkembang. Keberhasilan yang sudah dicapai semata-mata sebuah tepukan di bahu, dorongan semangat untuk lebih jauh berprestasi. Era digital telah mengubah dunia bisnis dan perilaku konsumen. Di era ini, inovasi digital menjadi hal utama untuk memenangkan hati konsumen. Kompetisi pun semakin ketat di semua lini bisnis, termasuk di industri pembiayaan. Perusahaan dituntut untuk beradaptasi dengan cepat jika tidak ingin tertinggal. Oleh karena itu, memasuki tahun 2022, WOM Finance dengan keyakinan optimis menetapkan tema kerja Bigger, Smarter, Harder yang dijelaskan lebih rinci menjadi Think Big, Work Smart, Digitalize Harder. 5 warna pada logo diambil dari warna core value WOM Finance Tiger untuk memberikan semangat dan kekuatan kepada region dan head office untuk berpikir visioner, bekerja lebih cerdas, dan terutama cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan di dunia digital. Simbol tanda panah yang searah jarum jam memberikan arti bahwa segala proses kerja harus bertujuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan mencapai target-target yang positif. Seluruh elemen di WOM Finance siap menghadapi tahun 2022 di bawah arahan jajaran manajemen dengan semangat Think Big, Work Smart, Digitalize Harder. Think Big berarti kita dituntut untuk berpikir visioner, inovatif, kreatif, analitik, serta solutif untuk meraih target dan goals, serta menghasilkan keuntungan dan keberhasilan bersama. Mari menerapkan tema kerja Think Big dengan tindakan berpikir visioner dalam bekerja, menciptakan suasana dan proses kerja yang kreatif dan inovatif, kesadaran untuk mencari solusi terbaik terhadap tantangan yang dihadapi, serta tidak cepat merasa puas dengan hasil yang telah dicapai. Work Smart berarti bekerja menggunakan sumber daya yang ada dengan seefektif dan seefisien mungkin untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal dengan tujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Mari bekerja dengan lebih cerdas dengan tindakan memiliki etos kerja yang tinggi, lebih mengutamakan kerja cerdas daripada kerja keras, peningkatan produktivitas kerja yang excellence, perbaikan proses kerja yang berkelanjutan, serta mengelola sumber daya yang ada untuk menjadi kekuatan. Digitalize Harder berarti cara bekerja dan beradaptasi dengan dunia digital dengan cepat untuk menciptakan lingkungan dan proses kerja yang efektif dan efisien yang berorientasi pada target dan masa depan. Mari bekerja di dunia digital dengan tindakan cepat beradaptasi dengan segala perubahan, terutama dengan dunia digital. Memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan proses kerja yang efektif dan efisien, serta menciptakan lingkungan digital dalam bekerja. Mari di tahun 2022 ini, kita bersama-sama bekerja dengan semangat Bigger, Smarter, Harder.
Halo teman-teman semua, selamat siang, semangat pagi. Walaupun sekarang udah siang, tapi kita tetap harus semangat pagi gitu ya, tetap harus antusias, tetap harus happy begitu ya. Nah, aku harap teman-teman semua di sini semuanya sehat-sehat dan bisa mengikuti acara webinar kita dari awal sampai akhir nanti, begitu ya. Perkenalkan, aku Yubi dari Human Capital Sourcing and Branding PT Home Finance yang pada hari ini akan membantu berjalannya webinar pada hari ini. Nah, sebelumnya, kami mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan dari Kepala UPT, Pusat Pengembangan Karakter dan Karir Mahasiswa Universitas Sriwijaya dan juga alumni, yaitu Bapak Dery Setiawan, PhD, IPU ASEAN Engineer, dan juga Bapak Iwan Setiabudi, MK, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sriwijaya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai acara kita nih pada hari ini, aku mau share terlebih dahulu ya terkait dengan rules dan juga rundown kita pada hari ini. Terkait dengan rules-nya, teman-teman diminta untuk selalu mengaktifkan kamera atau on mic gitu ya selama acara kita berlangsung. Dan teman-teman diminta juga untuk selalu memute mikrofonnya gitu, mute mic. Kecuali ketika teman-teman diminta untuk berbicara pada saat nanti sesi tanya jawab kita gitu. Dan kemudian terkait dengan rundown-nya, kita akan ada kata sambutan dari Bapak Wendell William Jansen selaku Human Capital Sourcing Department Head, dan kemudian akan ada pemaparan materi dari Bapak Anton Prasetyo selaku area Human Capital Manager, dan kemudian ada pemaparan materi kedua dari Bapak Hengki Purnando selaku area Marketing Manager Brand Motorku, dan akan ada pemaparan materi juga terkait dengan program manajemen trainee yang ada di Home Finance gitu. Nah, karena teman-teman di sini juga ada nih yang dari alumni gitu ya, jadi butuh banget nih informasi terkait dengan program manajemen trainee begitu ya teman-teman. Dan aku antusias dalam mengikuti webinar kita pada hari ini. Dan setelah pemaparan materi-materi, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan juga diskusi bersama narasumber-narasumber kita yang tentunya kece-kece pada hari ini. Begitu teman-teman, dan tanpa perlu berlama-lama, mari kita sambut Bapak Wendell William Jansen selaku Human Capital Sourcing Department Head untuk menyampaikan kata sambutan. Silakan Bapak, waktu dan tempatnya dipersilakan. Mungkin ada kendala jaringan kali ya, teman-teman. Pak Wendell, mungkin. Oke, Silakan Bapak. Yubi, sorry tadi saya coba untuk unmute kayak nggak bisa karena di lock nih. Oke, sip. Thank you ya Yubi selaku host untuk event hari ini. Selamat siang. Semangat pagi ya kalau di Home Finance, walaupun udah jam 1:15 tapi kita harus tetap semangat pagi ya, jam berapapun, situasi apapun dan kondisi apapun ya. Untuk teman ya dari Universitas Sriwijaya ya, yang terhormat saya ucapkan juga untuk Bapak Dery Setiawan selaku Kepala UPT Pusat Pengembangan Karir, yang terhormat juga Bapak Iwan Setiabudi selaku Warek Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Ya, juga rekan saya yang terkasih Bapak Anton Prasetyo selaku area Human Capital di Regional Sumbaksel, ya, dan rekan saya juga yang terkasih dan juga nggak kalah kerennya dari Pak Anton ya, di sini sudah ada Bapak Hengki Purnando selaku area ya untuk salah satu produk di Home Finance ya, dan juga di sini saya lihat ada Mbak Santi ya selaku wakil dari Career Center dari Unsri. Ya, senang banget nih kita bisa ketemu bareng, terutama dengan Mbak Santi. Kayaknya kita ketemu langsung terakhir di 3 tahun yang lalu kayak Mbak Santi ya. Waktu 2019 ya, Pak ya? Ya, 2019 waktu belum pandemi ya. Waktu itu kita masih aktif kalau adakan event selalu offline, selalu datang ke Unsri juga ya, dan kita ketemu Mbak Santi dan dibantu dengan rekan-rekan lainnya. Ya. Nah, siang ini saya berkesempatan untuk mewakili manajemen Home Finance ya, khususnya mewakili Bapak Ekanto Wijono Sunu selaku Chief Human Capital kita yang memang berhalangan hadir ya karena beliau sedang dinas ke Sumatera Utara ya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat dari Bapak Ekanto, saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.
Ya, ini adalah webinar kerjasama antara WOM Finance dan Universitas Sriwijaya ya, dari Career Development Center yang kesekian kalinya. Saya lupa keberapa kali, tapi kita selalu keep in touch, selalu kerjasama bareng, dan kita selalu kalau di Sumbaksel mesti ke Sriwijaya, gitu ya. Oke, thank you banget ya teman-teman sudah hadir, sudah antusias untuk ikut webinar di hari ini. Ya, khususnya nanti teman-teman akan dengarkan pemaparan materi yang keren banget udah disiapin ya, dan juga Bapak Hengki. Beliau-beliau ini adalah praktisi langsung di regional Sumatera bagian selatan, WOM Finance ya. Bapak Anton nanti akan memaparkan materi apa sih yang diperlukan untuk para fresh graduate ya, atau para job seeker nih untuk bisa berkarir dengan maksimal. Apalagi kita tahu kita masih di era pandemi ya, memang akan menuju ke endemi ya, tapi teman-teman tahu perubahan itu luar biasa banget. Yang tadinya kita kalau event offline, kita langsung datang ke Unsri, kita langsung ketemu langsung face to face ya, kita biasanya ada proses-proses yang langsung tatap muka, ngobrol langsung, tapi di 2 tahun terakhir ini kita ketemunya dibatasin sama laptop atau layar komputer ya, nggak bisa touch langsung ya, nggak bisa komunikasi langsung, tapi ada batasannya ya. Nah, itu perubahan yang luar biasa terjadi, tapi nggak mengurangi productivity kita ya, dalam kita berkomunikasi, dalam kita menyampaikan pesan, dalam kita menyampaikan ide, dalam kita menyampaikan inisiatif ya. Nah, nanti Mas Anton atau Pak Anton itu akan kasih tuh sharingnya, tipsnya, apa sih yang kita butuhkan untuk bisa tetap maksimal di era digital ya, di era transformasi digital ini ya. Juga dilengkapi dengan Pak Hengki selaku business owner ya dari proses kerja di multi finance ya. Nanti teman-teman bisa banyak sharing atau bisa banyak tanya juga ya ke Pak Hengki, Pak, kalau di segi bisnis apa sih Pak yang paling dirasakan impact-nya dari pandemi, dan bagaimana WOM Finance mampu survive ya. Nanti mungkin Pak Hengki juga bisa banyak sharing gitu ya teman-teman, dan luar biasa bisa berbangga juga nih ya, kita sudah 2 tahun lebih melewati pandemi dan WOM Finance kita bisa sustain ya, tetap terus konsisten membuka kelas-kelas manajemen trainee karena kita tahu source yang bagus banget nih ya, salah satunya teman-teman dari Sriwijaya. Nah, ini adalah kesempatan yang luar biasa teman-teman untuk ikut mendengarkan, ikut berpartisipasi, dan juga mungkin teman-teman nanti punya kesempatan untuk berkarir melalui jalur manajemen trainee ya. Nah, saya nggak panjang lebar, tapi yang saya pengen sharing siang hari ini ya, teman-teman, kita menghadapi era VUCA ya, yang volatile banget ya. Yang namanya perubahan itu pasti. Yang namanya ide, yang namanya target itu nggak pasti. Hari ini kita punya planning, bisa aja sore nanti berubah loh planningnya. Atau besok kita persiapkan planning untuk 1 tahun ke depan, kita nggak pernah tahu situasi apa lagi yang terjadi. Ya, sehingga yang pasti adalah perubahan, dan kita harus siap untuk bisa survive dengan perubahan itu ya. Nah, sehingga saya kasih bocoran nih, apa sih yang diperlukan, mental seperti apa sih yang kita butuhkan ya. Di WOM Finance sendiri butuhkan ya mental agility mindset ya, mental agility, mental untuk being agile, untuk bisa adapt dalam situasi apapun ya. Nah, nanti bagaimana caranya, tips apa yang kita bisa lakukan untuk mampu agile ya, untuk mampu sukses perubahan yang pasti di tengah perubahan yang selalu datang terus-menerus, teman-teman bisa ikutin webinar hari ini. Ya. Nah, itu sedikit sambutan dari saya mewakili manajemen WOM Finance ya, teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapatkan satu pembelajaran baru ya, manfaat positif dari webinar siang hari ini ya, yang akan dibawakan oleh Pak Anton dan Pak Hengki ya. Selamat menikmati ya. Saya harap kita selalu sukses dalam setiap apapun yang kita lakukan dan yang kita rencanakan ya, dan tetap selalu sehat, sukacita selalu, dan Tuhan terus memberkati kita semua.
Oke, terima kasih Yubi, terima kasih Mbak Santi, ya Pak Anton juga Pak Hengki juga yang akan membawakan. Semoga nanti kita bisa ketemu di sesi berikutnya dan langsung offline ya. Harapannya seperti itu karena udah 2 tahun lebih nih kita selalu dihadapin nih dengan layar komputer dan layar laptop nih. Semoga nextnya kita bisa ketemu langsung. Oke, terima kasih. Sekian dari saya mewakili Manajemen Finance. Sukses selalu, sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Wendel untuk waktunya dan juga kata sambutannya ya untuk membuka webinar kita pada hari ini. Tapi sebelum Pak Wendel melanjutkan kegiatannya, kita foto-foto dulu yuk teman-teman untuk mendokumentasikan webinar kita pada hari ini. Teman-teman semuanya on cam ya, biar kelihatan nih muka-mukanya yang pada fresh, charming-charming gitu ya. Oke, Mbak Santi bisa tolong ya. Siap. Silahkan teman-teman untuk on cam semua. Saya akan pilih nanti di akhir acara siapa senyumnya yang paling manis dan menarik. Saya akan kasih t-shirt dari CDC Unsri. Siap ya? Silahkan semua. Siap 1, 2, 3. Oke, tahan sekali lagi. Sebentar. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Santi. Terima kasih Pak Wendel sudah meluangkan waktunya. Jika Bapak ada agenda lain, dipersilakan Pak untuk melanjutkan kegiatannya. Terima kasih untuk Yubi, untuk Mbak Santi, dan rekan-rekan semua. Saya mohon pamit dulu ya, karena saya masih ada agenda untuk mengajar di jam 1.30 ini. Jadi saya izin dulu, pamit, nanti akan dibantu dari tim Human Capital dan user kita di Subaksel. Oke, terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, thank you Pak Wen. Thank you, Mas Hendri juga thank you. Oke, kalau begitu teman-teman, tadi udah ada nih kata sambutan dari Pak Wendel gitu ya, dan kita mau melanjutkan kegiatan kita pada siang hari ini. Masih pada semangat kan ya, masih pada fresh nih, walaupun udah siang tapi kita tetap harus semangat pagi gitu ya. Nah, kalau begitu selanjutnya kita akan melanjutkan acara ke pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Anton Prasetyo selaku Area Human Capital Manager Sumbaksel. Begitu. Tapi sebelum kita panggil nih beliaunya, tak kenal maka tak sayang gitu ya kan. Jadi aku mau memaparkan sedikit terlebih dahulu terkait dengan perjalanan karir Bapak Anton Prasetyo. Baik. Bapak Anton Prasetyo pada tahun 2010 sampai tahun 2014 menjabat sebagai Human Capital Personnel Management Section Head di PT Wom Finance, dan kemudian pada tahun 2014 sampai 2017 menjabat sebagai Human Capital Business Partner Controller di PT Wom Finance, dan kemudian pada tahun 2017 hingga saat ini Bapak Anton Prasetyo berhasil menjabat sebagai Area HC Manager Regional Sumatera Bagian Selatan. Wah, dari perjalanan karirnya aja udah keren banget ya teman-teman, udah menarik banget. Apalagi materi yang akan disampaikan oleh Bapak Anton, pasti nggak kalah menarik dengan karir tracknya Pak Anton, begitu. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Bapak Anton Prasetyo, Area Human Capital Manager. Silahkan waktunya, Pak. Oke, thank you Yubi, thank you semuanya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan CDC Unsri, kemudian Bapak Kepala UPT, Kepala Pengembangan Karakter dan Karir Mahasiswa, Bapak Deris Setiawan, kemudian Bapak Iwan Setiabudi sebagai Wakil Rektor, dan tak lupa rekan saya yang paling tercinta ini Bapak Hengki ya. Mungkin saya sedikit kenalin dikit sama Pak Hengki ya. Pak Hengki ini adalah alumni dari Unsri ya teman-teman. Jadi selain kami membawakan materi dan kami di PT Wom Finance selalu memberikan kesempatan ya kepada rekan-rekan mahasiswa, terutama teman-teman yang berdomisili di Sumsel ya, untuk kita mencari manajemen trainee ya. Oke, dalam kesempatan ini tadi sudah disampaikan ya sama Yubi sedikit CV saya. Kurang lebih saya hampir 5 tahun. Genap di bulan ini saya sudah 5 tahun di regional Sumatera Selatan dan cukup ya. Jadi saya sudah keliling mulai dari Bengkulu, kemudian
sampai di ujung Pangkal Pinang ya. Jadi kita total di regional Sumbaksel ini ada kurang lebih 15 titik ya, dari 15 titik kantor perwakilan kita yang di sini. Dan itu menjadi kantor kita ya, itu menjadi kantor kita mulai dari ujung kita itu ada sampai di Pangkal Pinang, yang paling ujung itu ada di Arga Makmur ya di Bengkulu. Sehingga dari total cabang yang ada di regional Sumsel, PT Wong Finance berusaha memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada terutama masyarakat di Sumatera Selatan ya, khususnya untuk di pembiayaan motor ya, kendaraan roda 2 baik itu yang baru maupun penjaminan, dan juga untuk penjaminan BPKB kendaraan sendiri. Sebenarnya kita awalnya berdiri ada di Jakarta ya teman-teman, kemudian kita meluas membawa, kita kurang lebih ada regional ada 9 ya di seluruh Indonesia. Oke, tanpa berpanjang lebar, kayaknya CV saya tadi sudah sempat disampaikan ya. Jadi ini kurang lebih perjalanan CV saya ya. Jadi sebelum saya bergabung di Wong Finance, sorry ya, jaringan. Saya mendengar nggak? Sudah masuk Pak suaranya. Masalah kendala jaringan ya, wajar nih begini. Oke teman-teman, sepertinya Pak Anton masih kendala jaringan ya. Jadi kalau kita sekarang nih WFH ya, atau kita webinar kayak gini, wajar banget kalau ada kendala jaringan seperti ini gitu ya. Karena nggak semua tempat kan jaringannya bagus gitu. Musim angin-anginan nih jaringannya gitu ya. Nah, sebelum Pak Anton kembali lagi ya ke room meeting ini, aku mau sapa-sapa dulu dong buat bareng teman-teman yang ada di sini, kita sebentar gitu ya. Ada nggak yang mau on mic gitu ya, supaya acara kita nih seru gitu, webinar dengan Unsri ini seru. Ada yang mau on mic kah? Bisa on mic, ngobrol-ngobrol sebentar, aku mau tahu dong anak-anak Unsri itu gimana, pasti kece-kece banget gitu ya kan. Sorry. Oke, Pak Anton sudah kembali ya, Pak. Suaranya sudah masuk, Pak. Oke. Kendala jaringan. Siapa? Silakan lanjutkan, Pak. Oke, terima kasih Yubi. Sorry teman-teman, jaringannya terhambat nih kayaknya. Dan mungkin tanpa berpanjang lebar, kita mulai aja untuk materinya. Silakan Yubi. Oke, sudah terlihat. Terima kasih, Yubi. Ya, teman-teman, dalam menyongsong era 4.0 saat ini ya, jadi kita sangat butuh untuk bisa lebih agile ya. Lebih agile untuk bisa lebih siap, dan kita bisa membangun mindset yang berdigital ya, karena untuk saat ini dengan era after pandemi saat ini tentunya itu akan menjadi hal yang sangat sulit ya buat kita ya, terutama kita tidak bisa lagi atau terbatasi untuk bisa mobile ya kemana-mana, sehingga ini yang menjadi hal yang sangat penting di mana nanti teman-teman harus bisa lebih mempunyai kemampuan yang lebih ya, atau kelincahan yang lebih ya kalau menurut saya, karena di sini kita akan sangat dituntut bagaimana kita bisa bertransformasi ya dari yang eranya tadinya kita
serba manual ya, kemudian kita belajar tatap muka dan lain-lain, sehingga itu akan menjadi hal yang berbeda. Kita mentransformasi dari hal yang tadinya kita konvensional menjadi serba digital ya. Oke, silakan lanjut. Di siang hari ini saya akan bawakan empat konten yang nanti akan saya sampaikan ya, mengenai latar belakang bagaimana kondisi saat ini yang terjadi ya di tengah after pandemic ya, kemudian bagaimana kita bisa bertumbuh atau berubah menjadi agile mindset yang lebih baik ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang berubah ya, atau berbeda ya, berbeda dibandingin apa yang kita lakukan. Oke, silakan langsung. Next, Yubi, silakan. Oke, teman-teman, ya di era yang saat ini bisa dikatakan lesunya perekonomian global ya, ditambah juga adanya perang ya antara Rusia dan Ukraina ya. Ini menjadi hal yang sangat memberatkan ya, terutama di perekonomian global, sehingga hal ini juga menambah beban ya terhadap masyarakat, terutama kita yang ada di Indonesia ya, dan ini juga sangat berimpact kepada di seluruh dunia ya. Turunnya aktivitas ekonomi ya, sehingga itu menjadi hal-hal yang bisa terbatasi oleh kita, sehingga ruang gerak penduduknya sendiri juga semakin terbatas ya. Kemudian juga bagaimana hampir seluruh perusahaan mengalami kesulitan ya, di mana di era after pandemic ini diharapkan dan harus kita semua punya sesuatu yang berbeda ya, dibanding yang lain gitu. Artinya kalau dulu teman-teman atau rekan-rekan kerja kita ada yang berkantor di gedung-gedung tinggi dan lain-lain, saat ini mereka sudah bisa berkantor di rumah ya, bahkan di kamar dan lain-lain, sehingga hal ini ya yang harus kita cermati dan kita butuhkan untuk kita bisa berubah ya teman-teman, di mana kita bertransformasi dari era yang sangat-sangat manual ya kalau dari saya, jadi sehingga kita juga harus bisa punya cara pandang yang berbeda. Oke, silakan Budi. Next. Oke, teman-teman, di era revolusi industri 4.0 ini tentunya sangat banyak ya yang dikatakan teknologi yang semuanya sudah terintegrasi ya, baik itu melalui teknologi wireless dan big data secara masif yang pemanfaatannya sendiri ada dalam suatu sistem server yang terintegrasi ya. Jadi hampir semua kegiatan di permukaan bumi ini sudah menggunakan sehingga ini menjadi hal yang teman-teman harus adaptif nih ya, cepat dalam adaptif. Kemudian juga bagaimana teman-teman bisa memahami perkembangan teknologi yang ada di dunia ya, sehingga beberapa jenis teknologi yang mendukung revolusi industri 4.0 itu diantaranya adalah Internet of Things ya, IoT. Kemudian kalau kita kenal cloud computing ya, kalau seingat saya dulu hanya perusahaan Apple yang memprakarsai hal ini. Kemudian akhirnya dilanjutkan ya dengan perusahaan-perusahaan lanjutannya, sehingga cloud computing ini amat sangat berguna ya buat kita ya, terutama di berbagai sektor ya. Kalau boleh saya contohkan, pernah suatu ketika ada kejadian di mana suatu perusahaan security memang disengaja untuk dibakar ya pada saat itu di salah satu negara, dan akhirnya semua data habis ya, karena dalam server hardnya itu sudah nggak ada semua. Tapi perusahaan ini menyimpan data-datanya itu di cloud computing-nya, sehingga
apa yang direncanakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut tidak terlaksana, sehingga perusahaan itu masih bisa survive, dan saat ini perusahaan itu juga menjadi perusahaan yang terbesar saat ini. Kemudian juga artificial intelligence ya, kalau teman-teman tahu, jadi sehingga ini kecerdasan buatan ini yang dibuat oleh orang-orang sehingga ini bisa mencapai dan hampir bisa melebihi kemampuan manusia ya saat ini, sehingga ini juga menjadi hal-hal yang bisa sangat membantu ya buat kita, terutama kalau itu dimanfaatkan untuk kebaikan ya. Kemudian juga ada big data ya, big data ini semua data yang terkonsentrasi di satu tempat, kemudian data-data tambahan, kemudian sistem integrasi ya, cyber security, sehingga itu yang bisa menjadi tambahan ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan teknologi yang saat ini ada. Lanjut, Bibi. Oke, kalau di sini menurut situasi pandemi jadi pembelajaran bagaimana Gojek membangun infrastruktur yang lebih adaptif dan agile ya untuk semua orang. Di mana hal ini berangkat dari mindset yang beradaptasi. Ya mungkin kalau kalau kita flashback ke belakang tidak akan ada yang menyangka bahwa ide sederhana ya yang dilakukan oleh Gojek ini bisa menjadi hal yang mendunia ya, bahkan bisa menjadi hal yang sesuatu yang sangat berguna ya, dan terutama di tenaga kerja ya, karena saat ini banyak sekali terutama di Indonesia tingkat pengangguran yang sangat terbantu ya atas adanya inovasi yang Gojek lakukan ya saat ini, sehingga teknologi itu terbukti bisa bantu semua manusia untuk bisa menjadi lebih baik ya. Ini yang menjadi hal yang sangat penting, di mana teknologi sudah tidak bisa lagi lepas ya dari kita. Kalau kita lihat saat ini hampir di seluruh pelosok daerah mungkin sudah bisa dibilang hampir semua punya jaringan internet ya, dan internet ini sudah menjadi hal yang wajib saat ini ya, baik itu dari anak-anak yang belajar, kemudian dari sisi teknologi dan lain-lain, keamanan, semuanya mengandalkan jaringan internet. Sehingga internet saat ini bisa dikatakan menjadi hal kebutuhan pokok ya, hampir betul dikatakan seperti itu. Oke, lanjut. Ya, sehingga untuk mampu bisa bertahan ya, kita harus punya agile mindset ya teman-teman. Jadi yang dimaksud agile mindset ini adalah di mana kita harus bisa mempunyai kemampuan yang lebih ya. Ya artinya kalau kita sebagai seorang karyawan ya, selain daripada etos kerja yang harus kita punya ya, kejujuran ya, kemudian kepatuhan dan lain-lain, maka saat ini bukan hanya itu yang dibutuhkan gitu, dan hanya orang-orang yang punya kemampuan di atas itulah yang bisa bertahan saat ini. Sehingga banyak juga dikatakan perusahaan-perusahaan yang sudah punya teknologi tinggi ya, tentunya mereka juga tidak membutuhkan begitu banyak tenaga kerja saat ini, karena sudah sangat banyak mereka memanfaatkan teknologi-teknologi yang bisa membantu mereka saat ini, sehingga itu yang menjadi pemikiran ya buat mereka untuk bisa men-saving biaya tenaga kerja buat mereka, sehingga itu yang harus jadi perhatian nih buat teman-teman gitu ya. Oke, silakan lanjut. Oke, di agile mindset ini kebiasaan yang merangkum metode, prinsip, cara kerja menjadi lebih mudah, sehingga bagaimana kita punya cara untuk bisa mencapai satu tujuan tapi dengan jalan yang lebih pintas. Ini cara mudahnya, sehingga kita dituntut untuk bisa lebih produktif, teman-teman. Jadi kalau kita saat ini punya jurusan pertanian misalnya ya, jadi Anda jurusan pertanian, Anda saat ini tidak bisa lagi berpikir bahwa
saya harus mempelajari hanya untuk di pertanian, ya. Dan kalau kita korelasikan dengan dunia pekerjaan saat ini ya, tentunya banyak sekali orang-orang yang punya jurusan, namun dia akan berbeda dengan yang dia geluti saat ini. Gitu. Jadi ini yang sebenarnya teman-teman harus bisa lebih fokus ya. Jadi kalau teman-teman punya passion untuk di komunikasi, oh saya pengennya hanya jadi wartawan dan lain-lain. Nah, ini yang sebenarnya hal yang sebenarnya harus ditinggalkan saat ini. Sehingga menjadi seorang yang agile ya, orang yang bisa mampu untuk bisa kemanapun. Gitu. Oke, lanjut silakan. Oke, kalau kita bicara agile mindset, sebenarnya mental ini yang sebenarnya harus dibangun ya, di mana seseorang harus mampu menawarkan solusi dan apa yang sebenarnya tidak terfikirkan orang lain itu bisa kita ambil alih ya. Kalau kita ambil contoh mungkin teman-teman sudah tahu ya, Jack Ma ya, pendiri Alibaba. Ya, dia mendapatkan ide mendirikan sebuah marketplace, namun dia melihat ada barang tapi dia bingung dia mau jual kemana. Sehingga dia paham ada toko ya, tidak tahu mau ngambil barang dari mana dan kemudian dia harus jual kemana. Ya, sehingga dia juga bisa ya melihat ada orang yang membutuhkan barang tapi tidak tahu belinya ke siapa. Sehingga ini yang dimanfaatkan oleh Jack Ma ya untuk melihat ada titik, yaitu titik di mana ada pemilik barang, kemudian ada pembeli barang dan penjual. Dan dia menghubungkan ya kebutuhan antara mereka dengan memberikan solusi ya. Itu yang bisa dilakukan oleh seorang Jack Ma. Sehingga mental agility sebenarnya harus kita tumbuhkan nih dalam mindset kita masing-masing. Kemudian untuk people agility ya, jadi membangun hubungan sosial yang berempati pada sesama. Jadi kalau kita lihat contoh dalam fungsi pada perusahaan ya, teman-teman, saya saling berempati terhadap satu sama lain, kemudian membantu agar proses kerja bisa menjadi lebih cepat ya. Contohnya IT di masa pandemi saat ini untuk membangun sistem yang lebih baik ya, di mana kita bisa mendigitalis. Kemudian yang berikutnya adalah change agility ya, di mana ini adalah menerapkan pola pikir ya yang terbuka, di mana tidak anti terhadap perubahan, sehingga kesalahan ya sebagai sarana belajar dan perbaiki diri. Dimana kalau kita bicara change agility ini, kita semua juga harus ya bisa memberikan apa yang kita lakukan ya, untuk hal tersebut. Ya. Jadi kalau seorang diberi pekerjaan ya untuk diberikan dalam menyelesaikan 10 hari, kemudian dia bisa mentargetkan dia hanya bisa selesaikan dalam waktu 8 hari. Ya, artinya hal-hal yang sebenarnya bisa dikerjakan atau lebih bisa diselesaikan dengan cepat, artinya ini bisa lebih akan menjadi lebih produktif ya buat dia, sehingga ini yang akan bisa jadi revenue buat perusahaan. Kemudian yang terakhir ini ada self awareness ya, agility di mana didapatkan dari seseorang yang biasa ya. Jadi artinya kalau kita melakukan self awareness ya, aktif untuk mendapatkan feedback user dari apa yang dia sudah lakukan dan lakukan perbaikan hal yang baru. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting ya buat kita, sehingga dari 5 agile mindset ini yang saya sampaikan ini yang akan teman-teman harus bisa punyai ya saat ini. Ya, selain teman-teman juga harus mempelajari hal-hal yang tentunya di luar dari apa yang teman-teman geluti saat ini. Oke, lanjut silakan, Ibu. Oke, teman-teman, sebenarnya apa dari impact kita mempunyai sifat yang agile ya kalau dalam suatu organisasi ya. Dikatakan lebih dari 71% ya organisasi di seluruh dunia ini telah hampir bisa mengadopsi ya pendekatan agile di dalam fungsi mereka. Artinya kalau kita bicara 71%, mungkin sudah hampir semua perusahaan ya yang mempunyai atau bermindset bahwa setiap karyawannya ini harus punya agile mindset ya yang lebih baik.
Sehingga perusahaan ini yang sebenarnya bisa diberikan kemampuan ya untuk kita semua, agar kita juga bisa punya agile community yang bisa lebih baik. Gitu. Oke, lanjut silakan. Oke, untuk pola pikir ya, untuk yang maksimalkan memanfaatkan teknologi, sehingga ini yang sebenarnya teman-teman harus bisa kembangkan. Ya, artinya banyak kemarin pada saat saya interview MT ya, ada teman-teman kita yang punya kegiatan ya di luar dia belajar ya saat ini ya, seperti dia punya usaha online, kemudian dia juga punya kursus dan lain-lain. Nah, ini yang sebenarnya akan bisa menjadi trigger buat teman-teman, apakah teman-teman punya kemampuan di bidang lain. Gitu. Sehingga kalau teman-teman hanya sekedar datang ke kampus, kemudian selesai kuliah pulang dan lain-lain, ya tentunya teman-teman akan menjadi seorang yang biasa ya menurut saya. Artinya bisa jadi teman-teman punya nilai IPK yang bagus ya, punya kemampuan yang bagus, tapi teman-teman tidak bisa mendapatkan apa yang di luar daripada kampus itu sendiri. Gitu. Sehingga teman-teman juga harus bisa mengembangkan hal-hal yang berupa di luar daripada kegiatan teman-teman itu sendiri. Gitu. Sehingga ini yang menjadi hal yang sangat penting ya buat teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Silakan, Yubi. Ya, di era digitalisasi ini banyak sekali ya digunakan untuk menggambarkan perubahan atau role model. Gitu. Sehingga ini yang menjadi hal yang bisa dikatakan sangat penting ya buat kita. Nah, ini juga bisa teman-teman pelajari ya. Nanti saya akan lebih banyak diskusi ini buat teman-teman ya, sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi bisnis model ya dalam suatu organisasi. Ya, contohnya mungkin kalau dari teman-teman yang lebih senang ke dunia fotografi dan lain-lain, nah ini tentunya bisa dikorelasikan dengan kemampuan teman-teman sendiri. Oke, silakan. Oke, kalau Forrester ya, ini kita menyebutkan bahwa 56% perusahaan saat menuju proses digitalisasi. Ya, artinya 38% lain menyatakan telah digital hanya membawa perusahaan besar dan berdampak bagi tahun-tahun berikutnya. Hal ini menjadi tujuan ya saat ini di hampir semua perusahaan ya, di mana mereka menuju ke digitalisasi ya, di mana contohnya kalau kita bicara perusahaan di Wong Finance sendiri, untuk digitalisasi perusahaan ini sudah sangat banyak ya bertransformasi ya, mulai dari suatu proses yang manual sehingga kita menggunakan aplikasi ya kan, kemudian untuk tanda tangan pun kita tidak perlu tanda tangan hard copy dan lain-lain contoh seperti itu, sehingga ini pasti akan menunjang kemampuan perusahaan itu sendiri untuk bisa lebih cepat ya, cepat dalam proses, cepat dalam melayani konsumen kita ya. Jadi ini yang menjadi tujuan di perusahaan-perusahaan, hampir di semua perusahaan saat ini. Oke, lanjut Yubi. Oke, jadi kalau kita bisa sampaikan ya keuntungan dari digitalisasi untuk lebih untuk fresh grade ya, terbukanya peluang kerja ya, ini di sini sudah pasti karena peluang kerja saat ini bisa dikatakan tidak hanya kita melihat dari lowongan ya, tapi itu juga bisa bagaimana kita juga bisa melihat kita seorang yang entrepreneur dibanding kita menjadi seorang pekerja. Kemudian punya work life balance ya, karena tren kerja 2021 ini adalah hybrid ya, jadi kita banyak memanfaatkan hal-hal yang digitalize sehingga menjadi hal yang sangat tren saat ini ya, sehingga kita tidak bisa melihat lagi hal-hal yang konven. Kemudian yang terakhir adalah budaya kerja yang fleksibel. Budaya kerja yang fleksibel artinya mulai dari
pakaian dalam bekerja, ya, jam kerja dan lain-lain. Maka di beberapa negara menerapkan hari kerja pun hanya Senin sampai Jumat misalnya, ya, atau Senin sampai Kamis. Ya, sisanya mereka hanya melakukan sesuatu di luar kerjaan. Kenapa hal itu dilakukan seperti itu? Karena mereka akan lebih memadatkan jam kerja mereka, ya, sehingga hal-hal ini bisa juga dikatakan menjadi hal yang suatu proses ya buat mereka sendiri. Oke, lanjut silakan. Ya, ini adalah beberapa mungkin startup ya, kalau kita lihat. Kalau kita baru lihat sekarang Ruang Guru yang punya proses yang sangat cepat ya. Kalau dulu kita hanya tahu bimbingan belajar ya, mungkin kalau teman-teman punya kakak atau yang sudah lebih senior ya, mungkin pernah dengar bimbel-bimbel seperti Teknos dan lain-lain ya, itu kita harus datang ya, bawa modul, kemudian duduk ya, bisa menghabiskan waktu mungkin sekitar 3 jam ya di tempat khusus itu sendiri ya. Tapi dengan adanya Ruang Guru saat ini ya, terobosan-terobosan yang mereka lakukan itu sangat-sangat luar biasa. Gitu. Selain mereka bisa menyentuh hampir di seluruh pelosok negeri ya di Indonesia ini, mereka juga punya cara pembelajaran yang sangat baik ya, sehingga ini menjadi hal yang sangat baik, dan ini juga bisa menunjang terutama para orang tua ya, karena mereka tidak perlu lagi ya untuk datang, mereka hanya datang ke tempat Ruang Guru itu ketika mereka punya permasalahan yang ingin dikonsultasikan, ya, sehingga bisa dikatakan para orang tua ini juga pasti akan sangat terbantu. Mereka bisa belajar di rumah, gitu. Kemudian Tokopedia, kemudian Genius dan lain-lain, Gojek, dan kemudian Wom Finance, perusahaan kita juga melakukan hal-hal yang digitalize ya saat ini, baik itu dari sistem maupun semua proses bisnis yang ada di Wom Finance, sehingga kita Wom Finance melakukan transformasi digital ini dengan sangat cermat ya, dan kita oke, lanjut silakan. Ya, ini produk aplikasi kawan ini sudah di launching ya sama Wom Finance pada tanggal 22 Februari ya, di mana aplikasi kawan ini sangat membantu konsumen kita ya, melihat tempo pembayaran, kemudian produk-produk terbaru yang ada di Wom Finance, kemudian jika kita ingin mengajukan permohonan ya, itu sudah sangat digitalisasi. Semua aplikasi ini sangat membantu, terutama untuk para konsumen Wom bisa melakukan transaksi, dan tentunya ini akan sangat mempermudah buat konsumen kita. Konsumen kita akan sangat terbantu ya. Contoh mungkin dalam hal penagihan dan lain-lain, pengen cek ini kok pembayaran saya udah masuk belum ya, dan segala macam, sehingga itu tidak karena semua dilakukan berdasarkan aplikasi, sehingga di era digitalisasi ini Wom Finance melakukan terobosan yang dimana tentunya akan sangat membantu buat konsumen kita. Dan mungkin ini slide terakhir ya Yubi ya di sesi kita kali ini. Mungkin saya nanti akan banyak berinteraksi dengan teman-teman ya, karena mungkin teman-teman ingin berbagi pengalaman ya, atau mungkin saya kembalikan ke Yogi, silakan. Terima kasih Pak Anton untuk pemaparan materinya. Jadi kita udah tahu ya teman-teman, kalau di zaman sekarang itu kita tuh harus agile, harus tahan banting begitu ya. Apalagi di zaman serba digital ini banyak banget perubahan yang begitu cepat gitu ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi dan harus bisa agile gitu dengan keadaan saat ini. Begitu ya Pak Anton. Terima kasih Pak Anton atas materinya ya, pemaparan materinya pada siang hari ini.
Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi kedua, aku mau mention nih teman-teman untuk kalau ada pertanyaan boleh banget di-share ya pertanyaannya di kolom chat, karena nanti akan ada 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah berupa voucher OVO maupun GoPay gitu teman-teman. Nah, kalau begitu kita lanjut ya acara kita pemaparan materi kedua oleh Bapak Hengki selaku area marketing manager brand motorku. Seperti sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, aku juga mau memaparkan secara singkat terkait dengan perjalanan karir Bapak Hengki Purnando. Begitu. Baik, sudah terlihat di layar ya teman-teman. Baik, Pak Hengki memulai karirnya di WOM yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2016 sebagai manajemen trainee, dan kemudian pada tahun 2016 sampai tahun 2017 Pak Hengki menjabat sebagai collection supervisor. Tahun 2017 sampai tahun 2018 Pak Hengki menjabat sebagai branch credit marketing head motorku. Dan lanjut pada tahun 2019 sampai tahun 2021 Pak Hengki berhasil menjabat sebagai Kapos Head Gunung Putri. Dan di tahun 2021 Pak Hengki menjabat sebagai branch manager. Dan selanjutnya pada tahun 2001 hingga saat ini Pak Hengki sudah berhasil menjabat sebagai area marketing manager brand motorku. Wah, dari perjalanan karirnya Pak Hengki ini udah kelihatan banget ya kalau karirnya ini perang banget gitu, mulai dari manajemen trainee sampai akhirnya bisa menjabat sebagai area marketing manager loh teman-teman. Baiklah, kalau begitu tanpa perlu berlama-lama ya, mari langsung kita panggilkan saja Bapak Hengki Purnando untuk menyampaikan materi keduanya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Yubi. Oke, sebelum saya mulai, saya ucapkan salam hormat dulu untuk Kepala UPT Pusat Pengembangan Karakter dan Karir Mahasiswa Universitas Wijaya, pada Pak Dery Setiawan, dan kedua kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsri, kepada Pak Iwan Setiabudi. Oke, dan Pak Anton selaku partner saya. Oke teman-teman, kita nggak usah tegang-tegang ya. Mungkin kalau Pak Anton tadi lebih ke situasi yang terkini ya teman-teman. Di era pandemi, kalau saya lebih ke sebagai alumni Unsri ya teman-teman. Saya alumni Unsri angkatan 2009. Ya. Kampus Unsri 2009 dan fakultas saya Fakultas PING. Ya. Mungkin ada yang tahu ya kalau Fakultas PING itu FISIP ya teman-teman ya. Saya dari FISIP jurusan Administrasi Negara ya teman-teman. Di sini saya mau sharing ya teman-teman terkait kita sebagai anak muda. Anak muda mungkin sini ada sebagian teman-teman yang masih kuliah atau fresh graduate ya, alumnus ya. Ketika kita lulus kuliah ya teman-teman, kita akan menerima suatu kenyataan. Lulus kuliah, penyataan yang pertama adalah apakah kita harus kerja, ya teman-teman. Yang kedua, apakah kita harus berwirausaha. Dalam menjalani hidup nggak ada salah, nggak ada yang benar, ya teman-teman. Tergantung mindset masing-masing. Sekilas, kalau saya sebagai alumni, hal yang saya lakukan gitu. Ketika saya ingin memilih untuk berkarir di dunia pekerjaan, gitu, ada sesuatu yang harus kita ketahui. Ya. Salah satunya dari kita. Ya. Pertama kita punya pendidikan. Ya. Kita S1 ya teman-teman. Kita S1 dari kampus yang bisa dibilang untuk kondisi di Sumbaksel ya Unsri number 1 lah ya, untuk kita punya region. Untuk memulai karir ya, ini sekedar saran ya teman-teman. Untuk memulai karir ikutlah program ya, program karir yang
didorong oleh perusahaan-perusahaan. Kalau di WOM ada yang namanya manajemen train, ya. Mungkin kalau di perbankan ada yang namanya MDP, Management Development Program, atau ada ODP, ya. Ambillah program percepatan. Salah satunya itu yang saya lakukan, teman-teman. Lulus kuliah, singkat ceritanya dari FISIP, ya, di 2015, ya, bulan Juni 2015, saya memantapkan keinginan saya untuk bisa ikut serta dalam manajemen train di WOM. Ya, teman-teman. Apakah dengan kita masuk manajemen train di WOM itu tidak memiliki tantangan? Tantangannya besar, teman-teman. Ya, tantangannya besar. Yang pasti, ya, yang namanya MT, ODV, atau MVP, ini adalah program yang selalu dikejar oleh banyak orang, ya teman-teman. Dan kita harus punya sesuatu, ya, yang harus lebih dari teman-teman yang lainnya. Mungkin teman-teman sini ada lulusan, ya, 2022, ya, mungkin 2022 yang sudah lulus, ya. Ya, tapi teman-teman ingat. Teman-teman harus ingat, pesaing kalian itu apakah sesama teman lulusan di 2022? Jawabannya tidak, teman-teman. Kalian masih ada kakak-kakak tingkat kalian mungkin, ya, yang sampai saat ini belum bekerja. Itu tantangan pertama, ya, dalam kita melakukan seleksi alam untuk bisa bersaing, ya, di tengah kompetisi ini, ya teman-teman. Yang pasti, ya, buat teman-teman, ya, ketika kita memutuskan untuk ikut manajemen train, ya, persiapkan diri kalian, ya, teman-teman. Persiapkan diri kalian sebaik mungkin, apalagi di zaman sekarang, zaman digitalize, ya, lebih gampang kita untuk belajar, ya teman-teman. Gampang kita untuk belajar. Yang pasti persiapkan diri kalian semaksimal mungkin. Terus apa sih keuntungannya kalau kita bisa ikut manajemen train misalnya? Ya. Keuntungan yang pertama, manajemen train itu kalau ibaratnya di Polri, ya, ini adalah kelas akpol, ya teman-teman. Di mana di manajemen train ini orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi leader di perusahaan tersebut. Ya. Flow prosesnya gimana kalau kita menjadi MT di WOM? Yang pertama, kita pasti akan dibekali yang namanya in-class training, ya teman-teman. In-class training, ya, selama satu ada yang namanya on-job training, ya. Dalam on-job training itu kita belajar, ya, terkait posisi yang ada di WOM. Ya. Mulai dari menjadi marketing, kredit, operation, atau collection, teman-teman. Dan balik lagi seperti materi Pak Anton tadi, ya, yang terkait Eagle Mindset, ya, di mana kita harus bisa menempatkan posisi kita, gitu. Ya. Apakah background saya dari jurusan kelautan ini bakal pakai kelautan? Jawabannya akan kepake, teman-teman. Begitu juga, Pak, apakah saya dari jurusan teknik kimia akan kepake di dunia industri pembiayaan? Ya akan kepake ilmunya, teman-teman. Karena kita di S1 kan, dituntut yang namanya hipotesa, ya teman-teman. Ya seperti teman-teman bikin skripsi, ya, yang diambil dari perusahaan-perusahaan, kenapa mereka ingin mengikat anak MT itu dari sarjana, ya. Yang diambil adalah analogi cara kita berpikir, teman-teman. Mindset kita, ya. Itu sebenarnya nilai jual kita, teman-teman. Ya. Mungkin dulu saya pernah berpikir, ya, ketika masuk kampus jadi mahasiswa, saya berpikir mahasiswa itu agent of change, ya teman-teman. Kita selalu tutup mahasiswa adalah agent of change, pemberi perubahan.
Tetapi ketika kita menjadi MT, ya, ternyata kita juga masih disematkan sebagai agent of change, ya, memberikan perubahan untuk perusahaan yang kita naungi, teman-teman. Ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di forum ini, ya, ini kesempatan besar kalian, ya, untuk bisa ikut manajemen train. Di mana manajemen train ini salah satu track rel khusus, ya, untuk kita mengejar karir, ya, teman-teman. Saya masuk WOM 2015 sebagai MT, ya. Posisi saya sekarang sudah 7 tahun, ya. Sudah 7 tahun berkarir di WOM sampai sekarang di level area manager, ya, teman-teman. Dan satu lagi, ya, kunci untuk berkarir sebagai MT, ya, kita harus siap penempatan di mana saja, teman-teman. Ya. Seperti yang dibilang sama Pak Anton tadi, kalau untuk di Sumbaksel kita ada 15 titik, ya, teman-teman. Tapi kalau di nasional, WOM secara nasional, ya, itu 100 lebih titik. Ya, 121 titik lebih tepatnya, ya, teman-teman. Dan mungkin dari kalian ada yang gede-gedenya cuma di Sumbaksel, ya. Tapi ketika kita melakukan MT, gitu, ikut MT, kita bisa bertualang loh, teman-teman. Ya. Jujur, ya, Jasinfo Karir, saya asli orang Prabu Muli, ya, anak dusun, ya, gede-gede di desa, ya, teman-teman. Saya tidak terpikir saya akan penempatan di Jambi. Jambi itu seperti apa? Walaupun provinsinya bersebelahan dengan Sumatera Selatan, saya belum pernah ke Jambi. Saya jadi collection supervisor di Jambi selama 8 bulan. Mantap. Habis itu apalagi challenge-nya yang saya dapat untuk kenaikan karir. Saya tidak pernah terpikir saya akan tinggal di Jawa Barat, teman-teman. Ya, di kota Tasikmalaya. Ya. Saya tidak berpikir saya akan tinggal, ya, dengan budaya Sunda selama kurang lebih 4 tahun, teman-teman. Ya, saya di Tasikmalaya 2 tahun. Next, naik karir sebagai Kaposhet, ya, di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, ya. Ya, saya tidak pernah berpikir setelah dari Tasik saya akan melancong ke Bogor, gitu. Melakukan pertualangan selanjutnya, teman-teman. Apakah saya tidak, mungkin di saat itu saya pernah sempat berpikir, apakah saya tidak akan bisa pulang ke tanah kelahiran saya di Sumatera Selatan. Tapi ya Tuhan berkata lain. Di 2021 saya mendapatkan tawaran, ya, teman-teman, untuk pulang ke region Sumatera Selatan sebagai kacap kemarin, sebagai kacap di Lahar, teman-teman. Ya. Sebagai kacap di Lahar. Dan terakhir saya dikasih amanah baru sebagai area manager di Sumatera Selatan, ya, memegang region. Jadi untuk teman-teman Unsri, mungkin ada juga dari kampus lain tadi saya lihat, ya. Untuk orang-orang Sumatera Selatan, ya. Ayo, gitu. Kejar karir, buka peluang kerja kalian dengan melalui MT atau ODV atau MDP, teman-teman, ya. Mumpung masih usia muda, ya. Kapan lagi kita bertualang, loh. Indonesia itu indah, loh, kalau kita bertualang sambil kerja, ya, teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Ya, salam semangat, teman-teman. Oke, terima kasih banyak Pak Hengki untuk sharing-sharingnya, ya, dengan teman-teman Unsri yang ada di sini. Dan beberapa aku lihat juga ada alumni Unsri, ya, di sini yang mungkin sedang mencari pekerjaan seperti itu. Bisa banget untuk mengikuti program manajemen trainee yang ada di WOM. Dan kebetulan juga WOM sedang membuka lowongan untuk manajemen trainee. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih Pak Hengki untuk pemaparan materinya, sharing-sharingnya sangat bermanfaat, ya, Pak. Semoga teman-teman di sini juga mendapatkan inspirasi gitu dari Pak Hengki. Kalau begitu, teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, gitu ya, aku mau mention sekali lagi nih, teman-teman, untuk teman-teman yang ada pertanyaan, bisa banget untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat yang tersedia di room ini, begitu. Karena nanti akan ada
pemenang untuk 2 penanya terbaik begitu yang akan kita umumkan di Instagram WOM Karir. Jadi jangan lupa untuk di-follow Instagramnya kita @womkarir karena informasi pemenang dan juga informasi manajemen trainee akan kita update gitu di Instagram WOM Karir. Seperti itu. Nah, selanjutnya aku mau memaparkan sedikit ya teman-teman terkait dengan program manajemen trainee yang ada di WOM Finance. Tadi juga sempat dijelaskan oleh Pak Hengki bahwa program manajemen trainee ini adalah seperti program percepatan. Memang program percepatan sih sebenarnya. Begitu. Kalau teman-teman tahu biasanya ya kalau fresh graduate itu memulai karirnya pasti menjadi staff terlebih dahulu gitu. Nah, kalau dengan manajemen trainee ini teman-teman bisa langsung menjadi supervisor begitu hanya dalam jangka waktu 6 bulan begitu. Jadi teman-teman seperti yang dijelaskan Pak Hengki tadi bahwa akan ada in-class begitu. In-class kemudian on the job training 1, 2 dan juga nanti akan ada panelis gitu. Setelah itu barulah masa graduate baru menjadi supervisor seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya ya untuk join ke manajemen trainee WOM Finance gitu ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada kualifikasinya di mana teman-teman maksimum usia 23 tahun untuk para fresh graduate dan 24 tahun untuk yang sudah memiliki pengalaman kerja maksimal 1 tahun. Kemudian untuk jurusan kuliahnya itu semua jurusan ya teman-teman dengan minimal IPK itu 3 begitu. Dan teman-teman harus bersedia untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, seperti yang Pak Hengki sudah jelaskan tadi kalau Pak Hengki sudah sempat ke Jambi, sudah sempat ke bagian Jawa Barat juga ya tadi di Gunung Putri. Nah, teman-teman juga akan berkesempatan untuk keliling Indonesia gitu teman-teman. Jadi untuk yang suka traveling nih, yang suka jalan-jalan melihat keindahan Indonesia gitu ya, bisa banget untuk ikut manajemen trainee di WOM Finance. Dan kemudian untuk kualifikasi selanjutnya, teman-teman memiliki pengalaman berorganisasi, baik dalam formal maupun informal gitu. Dan di manajemen trainee ini diwajibkan ya teman-teman untuk memiliki SIM Pay dan bisa mengendarai sepeda motor. Karena akan sulit kalau teman-teman nggak punya sepeda motor gitu, karena akan keliling-keliling begitu. Kemudian teman-teman sudah memiliki ijazah gitu ya untuk mengikuti program MT di WOM ini. Dan teman-teman nih yang paling penting bersedia untuk tidak menikah terlebih dahulu ya teman-teman kalau mau mengikuti program manajemen trainee di WOM Finance. Karena kita nggak boleh menikah dulu kalau mau mengikuti MT. Jadi kalau ada yang pengen segera nikah, bolehlah diomongin ke pacarnya ya teman-teman untuk jangan nikah dulu gitu. Baiklah kalau gitu di next Mbak boleh. Nah ini adalah bagaimana caranya teman-teman untuk meng-apply CV teman-teman mengikuti program manajemen trainee di WOM. Ada bisa melalui email, melalui kampus hiring seperti yang saat ini kita lakukan ya melalui webinar gitu, job street juga bisa, terus virtual job fair dan juga webinar. Nah ini yang sedang kita lakukan ini gitu. Dan nanti Mbak Santi akan men-share link grup MT untuk regional Sumbaksel gitu ya kalau teman-teman mau join MT. Dan nanti akan diproses pada tanggal 17 sampai tanggal 20 bulan ini, bulan Juni ini begitu. Di next Mbak. Nah, untuk kelasnya kita mulai pada tanggal 1 Juli gitu. Jadi udah kurang dari 1 bulan lagi nih teman-teman. Begitu. Tanggal 1 Juli dimulai kelasnya. Di next Mbak. Nah, untuk emailnya ini teman-teman bisa teman-teman screenshot dulu ya kalau memang teman-teman mau join MT gitu ya. Ini sudah ada barcode-nya, sudah ada link-nya. Akan dicatat atau di foto gitu boleh banget ya. Di next Mbak. Nah, are you the one? Semoga kita berjodoh ya teman-teman untuk di manajemen trainee WOM Finance ini. Terima kasih Mbak Santi. Itu teman-teman kalau terkait program manajemen trainee di WOM Finance. Jadi
karena ini adalah program percepatan karir ya, kayak Pak Hengki tadi, mulai dari MT sampai akhirnya bisa menjabat sebagai area marketing manager, karirnya sangat cemerlang sekali. Nah, di MT ini juga teman-teman akan berkarir dengan cemerlang seperti itu. Tapi nggak lupa juga, kita tetap butuh effort ya teman-teman, usaha gitu, untuk kalau mau seperti Pak Hengki tadi, karirnya yang begitu cemerlang begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman semua bisa banget untuk daftar, dan ini sudah di-share ya link grupnya kalau memang teman-teman berminat untuk mengikuti manajemen trainee Wong Finance, dan nanti akan diproses pada tanggal 17 sampai tanggal 20. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ya ke acara kita yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang teman-teman lempar di kolom chat ya. Untuk pertanyaan pertama sampai ketiga, aku mau on mic aja ya, tanyakan ke narasumbernya, begitu. Nah, di sini ada Yuriza Maulidia. Yuriza Maulidia dari Pendidikan Sejarah. Boleh langsung on mic aja ya, Yuriza. Silakan untuk disampaikan pertanyaannya. Adakah di sini Yuriza Maulidia? Kalau nggak ada, mungkin kita ke pertanyaan yang selanjutnya aja ya. Atau ada yang mau on mic nggak langsung bertanya ke narasumber kita yang kece-kece banget hari ini? Oh, di sini ada Mas Syar, apa ya? Boleh langsung open mic aja ya, Mas. Silakan. Oke, terima kasih kesempatannya pada moderator Mbak Yubila. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarif, saya mahasiswa akhir Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mungkin ada 2 pertanyaan ya Mbak, nggak apa-apa Mbak, kalau 2 pertanyaan nggak apa-apa ya. Oke, mungkin kalau kita lihat situasi kondisi saat ini kan di tengah pandemi dan ekonomi dunia tidak stabil gitu, mungkin kita juga mau transisi ke WFO lagi, mungkin beberapa kantor ataupun kampus sudah memulai kampus offline. Mungkin pertanyaan ditujukan kepada Pak Anton, ada 2 pertanyaan Pak. Pertama, itu bagaimana sih Pak persiapan yang baik dan tepat bagi seorang fresh graduate untuk memulai karir di dunia profesional, terlebih di dunia yang serba digital ini nih, seperti ekonomi dunia yang sedang tidak stabil ataupun sedang kita mengalami transisi dari misalnya WFA ke WFO lagi ini, itu bagaimana Pak? Yang kedua adalah bagaimana Pak cara seorang dalam menentukan karirnya di dunia profesional gitu. Apakah memang harus sesuai dengan background keilmuannya atau kita harus menambah keterampilan atau skill lain gitu untuk bisa survive di dunia profesional, dunia pekerjaan. Mungkin itu Mbak dan Pak Anton yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Syarif untuk pertanyaannya. Silakan Pak Anton. Oke, thank you Mas Syarif ya tadi ya. Kalau bicara persiapan untuk fresh graduate, sebenarnya kalau kita bicara persiapan, yang terbaik adalah persiapan ketika kita baru masuk kuliah. Itu kalau kita bicara persiapan terbaik ya. Artinya ketika Anda baru mau masuk kuliah, kemudian Anda milih jurusan, itu adalah persiapan terbaik kalau menurut saya. Tapi kalau Anda bertanya untuk persiapan terbaik untuk fresh graduate, yang pertama menurut saya lebih suka orang-orang yang punya pengalaman organisasi. Gitu. Karena pengalaman organisasi ini bisa mencerminkan si mahasiswa tersebut ya untuk melihat apakah yang bersangkutan punya kemampuan dalam berkomunikasi ataupun membuat suatu komunikasi dengan baik. Itu satu. Yang kedua, persiapan yang terbaik adalah menurut saya mau belajar apa saja. Itu dulu. Gitu. Karena kalau tidak ada keinginan untuk mau belajar di luar apa yang dia pelajari ya. Kenapa ini saya ulang terus-menerus? Karena saya melihat kecenderungan teman-teman yang saya interview itu mereka hanya menyukai 1 atau 2 hal gitu ya. Contoh dia hanya jurusan pertanian ya, dia hanya mau belajar itu ya.
Yang membuat kita menjadi tidak bisa melihat peluang yang ada gitu. Jadi yang paling penting adalah kita mau belajar, kita mau melihat sesuatu yang berbeda. Kemudian tadi pertanyaannya peralihan dari WFH ke WFO. Iya Pak, dalam menentukan karir profesional kita tuh gimana sih Pak? Tips and triknya lah gitu Pak. Baik. Karir profesional itu tidak bisa kita tentukan pada saat kita melangkah awal, gitu Mas. Karena Anda akan menemukan karir profesional atau yang bisa dikatakan passion Anda itu ketika Anda sudah masuk di dalam dunia bekerja, gitu. Tapi kalau saya boleh berpesan, bukan passion kalau saya pribadi ya, tapi lebih kepada apa yang Anda cintai. Gitu ya, Anda jurusan hukum, Anda pengen jadi lawyer terkenal, tentunya itu adalah hal yang wajar ya. Tapi gimana kalau ternyata Anda mencintai dunia HR seperti saya misalnya, gitu ya. Saya jurusan saya akuntansi, ya. Nggak ada hubungannya sama HR. Kalau orang hukum atau orang psikologi wajar. Tapi buat saya ketika saya masuk di dunia HR tahun 2010, jadi saya dulu lama bekerja di satu institusional bank asing ya. Jadi saya cukup lama di sana, kemudian saya mencoba sesuatu yang baru pada saat itu ya. Nah, disitulah saya menemukan sesuatu yang saya suka. Jadi kalau kita bicara karir profesional, bisa jadi Anda akan menghasilkan lots of money. Bagaimana Anda bisa mencintai pekerjaan Anda itu ketika nanti Anda sudah masuk ke dunia bekerja. Gitu. Kemudian yang kedua tadi apa ya, Ibil? Ada dua tadi ya? Iya Pak, jadi kan yang kedua itu kan kondisi dunia ini nggak stabil ya Pak ya. Terutama ekonominya kan naik turun gitu kan Pak. Terus juga di beberapa kampus ataupun kita mau transisi lagi nih dari WFH ke WFO lagi ini kan Pak ya. Nah, terus kan banyak nih fresh graduate yang misalnya mungkin tadi kata Bapak singgung di 2002 ini lulus, saingannya bukan hanya yang kedua, tapi yang mungkin belum dapat pekerjaan gitu kan. Nah, itu berarti kita apakah perlu Pak skill dan keterampilan yang di luar bidang keilmuan, misalnya contoh example saya ilmu hukum nih Pak, saya ternyata ikut organisasi yang di bidang HR ataupun bahkan saya senang bisnis gitu Pak. Nah, itu ilmu-ilmu tersebut apakah sangat diperlukan di dunia profesional? Mungkin itu Pak yang kedua. Jadi kalau saya bicara ke Mas Arief aja ya, jadi karena Anda lulus, Anda orang hukum ya, pertama jangan biarkan diri Anda nganggur, itu dulu. Itu yang paling sangat penting, karena kalau Anda berpasrah kemudian menunggu pemanggilan kerja dan lain-lain, tentunya ini akan membuat otak kita ini jadi apa ya, jadi sedikit beku gitu ya. Tidak ada lagi kesempatan kita untuk bisa lebih melihat dunia yang lebih luas. Gitu, sehingga saya sarankan untuk bisa mencoba hal-hal yang lain ya, misalnya mungkin di luar hukum dan lain-lain, atau ikut suatu komunitas yang memang mungkin bukan di luar Anda, tapi Anda tersebut gitu. Jadi kalau tadi Anda bicara kakak kelas mungkin udah nunggu ya, atau mungkin bahkan adik kelas kita juga udah siap mau masuk gitu ya. Artinya yang pertama jangan biarkan Anda itu tidak punya suatu kegiatan yang tidak rutin ya gitu ya. Jadi itu yang harus utamanya, karena kalau kita terbiasa ya, artinya menunggu hanya sekedar kirim email kemudian nunggu ya. Nah, ini yang akan menjadi otak kita menjadi semakin beku gitu ya. Jadi kita biasakan diri kita untuk punya kegiatan ya di tempat lain. Di samping itu juga jika ada tawaran pekerjaan ya yang memang mungkin di luar dari bidang, saya rasa Anda juga bisa melakukan atau menerima pekerjaan tersebut gitu. Sehingga kadang kita menemukan pekerjaan itu bukan karena dipanggil atau melalui teman, tapi bisa juga dari pekerjaan awal yang tidak kita sukai, kemudian kita akan temui lagi pekerjaan yang lain. Gitu. Jadi biasanya interviewer itu akan melihat ketika Anda lulus,
Anda do nothing tuh ya, diem aja, kelihatan nggak ada kegiatan, atau Anda sebenarnya punya tawaran pekerjaan, tapi Anda menolak hal tersebut, teman-teman. Nah, ini yang akan menjadi pertimbangan ya bagi para introvert untuk melihat ketimbang kami akan lebih suka orang yang mau menerima pekerjaan apa saja ya sebelum dia bekerja di perusahaan yang mungkin yang dia sukai. Jadi intinya Anda jangan pilih-pilih pekerjaan dulu ya. Artinya jika ada kesempatan masuklah pekerjaan tersebut. Karena Anda tidak akan temukan pengalaman bekerja itu kecuali Anda bekerja. Gitu. Jadi orang banyak yang bertanya, teman-teman saya banyak yang bertanya ya yang baru fresh grade, gimana saya mau dapat pengalaman kerja Pak, orang saya aja nggak pernah dapat panggilan gitu. Ya, Anda menjadi seorang pelayan ya katakanlah di perusahaan restoran dan lain itu adalah bekerja gitu ya. Tentunya itu menjadi hal yang valuable ketimbang Anda hanya menunggu CV Anda lulus tahun 2022 sampai 2023 nggak ngapa-ngapain. Nah, ini yang jadi masalah. Gitu ya, Mas Arief ya. Baik Pak, terima kasih, sangat jelas jawabannya. Mungkin tips-tips dari Bapak akan saya coba mungkin ke depan. Terima kasih, terima kasih Mbak Ibu atas kesempatannya. Terima kasih Mas Syarif untuk pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Anton sudah dijawab pertanyaannya ya. Mari kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Di sini sudah ada pertanyaan dari Evelyn Rusadi. Mungkin bisa langsung on mic aja ya, Evelyn. Silakan. Atau kalau teman-teman ada yang mau on mic lagi, boleh banget. Ini ada Mas Arief Hidayatul, Mbak. Yang Oke. Silakan. Mas Arief Hidayat, silakan langsung aja di on mic. Ya, terima kasih Mbak dan atas kesempatan yang telah diberikan. Intinya bakalan saya manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi ini adalah suatu pertanyaan mendasar manusiawi serta suatu keresahan bagi diri saya pribadi atau bahkan mungkin bagi rekan-rekan lainnya yang berada di dalam forum ini, dan kepada Pak Anton maupun Pak Hengki yang saja beliau-beliau ini tentu saja beliau-beliau ini sudah sangat-sangat berpengalaman dibandingkan dengan kita yang ada di dalam forum ini. Nah, jadi dalam memulai suatu pekerjaan ataupun tantangan yang lain ataupun tantangan dalam hidup, terutama tantangan-tantangan yang baru, itu saya seringkali memimpikan sebuah kesempurnaan. Padahal akan ada hari-hari yang hari-hari tertentu yang akan membuat saya merasa bosan, saya merasa malas, ataupun berat untuk melakukan sesuatu yang memang harus dikerjakan. Dan hari ketika saya ingin mengabaikan segala sesuatu, hanya saja saya tahu bahwa apapun yang terjadi, itu saya tidak boleh berhenti untuk berusaha. Nah, dalam mengatasi hal tersebut secara mandiri, apa kiranya kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika saya mengharapkan perubahan ataupun mencoba-coba mengubah diri secara mendadak ataupun sekaligus demi pekerjaan tadi dalam rangka menyelesaikan pekerjaan ataupun tantangan saya dengan sukses. Saya kira begitu, Pak. Boleh mohon untuk dijawab. Terima kasih. Terima kasih Mas Arief untuk pertanyaannya. Silakan Pak Anton dan Pak Hengki dijawab. Oke, saya coba jawab ya. Jadi Mas Arief tadi tanya ini, tapi apa konsekuensinya? Gitu ya. Saya coba analogikan ya. Jadi kalau ada satu karyawan ya, yang selalu punya prestasi pekerjaan yang lebih baik ya, Mas Arief. Jadi dia reporting dia bagus, tepat waktu, akurat, bahkan dia punya inovasi untuk membuat suatu report itu lebih baik. Sehingga orang ini hati senang sama atasannya. Tapi ada satu lagi karyawan yang dia ini punya prestasi yang biasa-biasa aja, nggak dikatakan telat report juga enggak, inovasi dalam membuat report pun biasa-biasa aja. Gitu, ya. Tapi
dua karyawan ini tentunya akan dilihat punya kelebihan yang masing-masing ya. Ya. Untuk orang yang senang dengan kesempurnaan ya, perfeksionis dan lain-lain, saya sarankan Anda cari pekerjaan yang memang membutuhkan presisi yang sangat tinggi, gitu ya, bukan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan orang. Gitu. Karena tentunya kalau tadi tanya konsekuensinya apa, kalau Anda tidak bisa capai dalam kesempurnaan tersebut, ya Anda akan depresi sendiri tentunya, Mas Arief. Gitu. Jadi saran saya cari pekerjaan yang punya presisi yang sangat tinggi. Ya, kalau jurusan Anda apa, Mas? Ya, Pak. Boleh tahu jurusan Anda apa? Ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan. Oke, kalau ekonomi pembangunan sebenarnya itu punya kesempatan yang sangat luas ya. Anda bisa masuk kemana aja. Cuman masalahnya bukan di jurusan, gitu. Tapi bagaimana Anda punya konsistensi di situ. Ya, jadi kalau Anda tadi tanya apa konsekuensinya, kalau Anda masuk dalam suatu perusahaan besar, kemudian Anda bosan dan lain-lain, dalam kata lain Anda ingin coba kesempatan yang lain, ya tentunya Anda akan dapat punishment dari perusahaan tersebut. Ya kan, contoh Anda masuk dalam perusahaan swasta, kemudian tiba-tiba Anda diterima dalam salah satu BUMN, ya Anda keluar, ya tentunya Anda punya konsekuensi atas hal tersebut, gitu ya. Artinya harusnya bisa di manage ya. Pastikan Anda memang ingin masuk di perusahaan yang memang benar-benar Anda sukai ya. Kalau tanya konsekuensi, pasti Anda akan dapat punishment ya dari perusahaan tersebut. Mungkin itu yang saya. Terima kasih, Pak Anton. Terima kasih, Pak Anton. Silakan Pak Hengki untuk dijawab. Oke, ya tadi kalau soal kesempurnaan sudah dijawab sama Pak Anton ya, terkait presisi. Mungkin saya akan nambahin sedikit, Rip ya, terkait menunda pekerjaan, suka-suka menunda pekerjaan ya, Rip tadi ya. Salah satu ada poin dari pertanyaannya. Kalau kita bekerja ya, Rip, kalau kita bekerja, kita masih diliputi dengan rasa males dan menunda pekerjaan. Ingat ya, kita sudah bekerja ya, kita punya beban ya, punya beban dan tanggung jawab ya, teman-teman. Mungkin kan bisa kita anggap sepele, tapi bebannya, beban moral dan impact-nya yang harus kita pikirkan. Mungkin Arif menunda satu report, Arif tunda selama 5 menit atau 10 menit, yang pada seharusnya report itu harus on time atau real time berjalan. Karena kenapa? Itu akan menentukan langkah perusahaan kita yang sedang berjalan, Rip. Salah presisi, salah tidak akurat gitu terkait kita itu akan berimpact panjang terhadap kita punya perusahaan. Ya, bisa jadi karena kita telat memberikan report, karena kita menunda, mungkin jajaran manajemen yang lagi negosiasi terkait project bisa jadi batal. Impact-nya kemana? Bukan ke Arif aja, tapi orang-orang yang bekerja dalam satu naungan dengan Arif akan mendapatkan impact yang buruk. Bisa jadi perusahaan ujungnya tidak profit dan segala macam. Ya. Jadi lebih tepatnya kayak gini, ya intinya Rip. Ketika kita sudah bekerja, kita tidak bisa memikirkan tentang diri kita sendiri lagi, Rip. Ya. Orang yang harus kita pikirkan, ya, minimal rekan kerja kita yang harus kita pikirkan, Rip. Ya. Itu yang harus kita ubah. Ketika kita sudah yakin ingin bekerja, ya kita harus mengubah mindset kita, karena tanggung jawab itu lebih tinggi daripada sekedar kita masih masa kuliah, ya, Rip. Ya. Kalau kuliah kita terhadap orang tua terhadap kita. Ya. Tapi kalau kita bekerja, impact-nya luar biasa, Rip. Mungkin itu tambahannya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Hengki, Pak Anton untuk jawabannya. Mas Arif sudah cukup jelas kah? Ya, sudah. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Anton, Pak Hengki. Terima kasih Mas Arif untuk pertanyaannya ya. Kemudian pertanyaan ketiga, masih bisa open mic nih teman-teman. Ada yang oke, di sini sudah ada Mas Ebin.
Silakan Mas Ebin, langsung saja disampaikan pertanyaannya ya. Baik, moderator, apakah sebelumnya sesuai dengan yang jelas? Jelas. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ebin Stephenko dari mahasiswa Unsri semester 4, masuk semester 5 ya, Mbak Yubi. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, saya ingin bertanya pada Pak Anton Prasetyo mengenai agile mindset tadi, Pak. Nah, kita nanti bicara mengenai agile mindset, bahwasanya kita juga tahu juga bahwasanya pada hari ini kita masukin target pencapaian di SDGs 2030 dan ada di era Society 5.0, Pak. Nah, pertanyaan saya bahwasanya bagaimana sih Pak cara kita akselerasi untuk mencapai SDGs 2030 dengan ada berapa tujuan Pak, seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di samping itu kita juga berada di era Society 5.0 yang dimana kita berhubungan dengan teknologi manusia, Pak. Di mana dirinya bicara tentang diri sendiri, namun ada impact big impact bagi bangsa ini. Of thing, Pak, akselerasi dari mencapai target dia 2030 nanti dengan agility mindset. Oke, Mas Ebin ya, saya coba jawab ya. Bagaimana meningkatkan agility di masa 4.0 ya. Kalau kita berada di posisi di mana gitu. Jadi kalau hal ini mungkin saya akan coba tunjukkan ya. Coba kita menganalogikan Anda bekerja di suatu perusahaan teknologi misalnya ya. Teknologi, katakanlah Anda bekerja dalam grupnya, mungkin salah satu grup besar ya, mungkin Anda bekerja di salah satu perusahaan SpaceX ya, punyanya Elon Musk misalnya ya, Anda kerja di situ ya. Anda di situ dituntut untuk bekerja produktif satu misalnya. Oke, Anda seorang ilmuwan ya, Anda dikasih tugas ya. Anda dikasih tugas salah satu bahan bakar ya untuk Space Shuttle luar angkasa itu harganya $1 juta ya, harganya $1 juta. Nah, ini Anda diberi tugas untuk sama Elon Musk ini untuk bisa buat bahan kurang dari itu ya, kurang dari itu ya. Anda dan tim harus bisa memformulasikan bahan produksi tersebut harus kurang daripada $1 juta gitu ya. Ketika Anda punya kemampuan ya, punya kemampuan dalam tim untuk bisa memformulasikan bahan yang kurang dari $1 juta ya, maka Anda bisa dikatakan Anda punya agility yang baik. Itu gampangnya gitu. Karena cara agility saya akan menjadi sangat luas ya dalam menjelaskan. Tapi kalau dalam hal ini saya menganalogikan Anda bekerja dalam suatu perusahaan. Gitu. Begitu juga dalam suatu perusahaan finance company ya. Kami karyawan dituntut untuk bisa jam kerja kami dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kalau kami yang di regional, ya kan? Tapi di kantor pusat kami bekerja hanya Senin sampai Jumat. Jadi dua perbedaan ini ya yang membuat kami di regional itu punya banyak waktu ketimbang orang yang di kantor pusat. Karena apa? Karena skop pekerjaan kami yang di regional ini tipenya eksekutor. Ya, kami melakukan pelayanan terhadap konsumen, beda dengan yang di Jakarta. Gitu. Jadi ada dua perbedaan nih ya antara dari jam kerja. Jadi dua hal tadi yang saya korelasinya dengan agility adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sesuatu dengan maksimal. Itu dulu. Gitu. Ketika Anda bisa memanfaatkan sesuatu yang maksimal, maka agility itu akan bisa jalan seiringnya dengan perubahan kondisi kerja kita. Gitu. Jadi
tiap-tiap perusahaan tentunya sangat berbeda ya melakukan perubahan dalam agility-nya ya. Kalau dalam perusahaan finance company percepatan dalam produktivitas, kalau dalam perusahaan teknologi dia akan berusaha menciptakan sesuatu yang bisa lebih produktif ya, lebih menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi itu perbedaannya di situ. Jadi agility itu kita memandangnya di mana Anda berada gitu. Jadi kalau Anda berada dalam suatu pekerjaan, dalam suatu perusahaan, mungkin ada yang tanya bagaimana cara kita mengukur agility ketika Anda dalam interview. Tidak bisa kalau menurut saya. Karena dalam suatu interview itu tidak bisa mengukur agility. Gitu. Agility itu ada ketika Anda sudah masuk dalam suatu organisasi perusahaan. Maka disitulah Anda akan terlihat bagaimana kita punya agility. Nah, bagaimana kita mengukur kita udah punya agility atau belum? Gitu ya. Nah, ini bisa Anda terapkan dengan cara Anda punya kemampuan di luar daripada yang Anda geluti saat ini. Gitu. Itu titik awalnya. Sehingga nanti Anda bisa melakukan hal-hal yang tentunya sejalan ya dengan yang digariskan perusahaan tempat Anda bekerja nanti. Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, Mas? Gimana Mas Ebin, apakah sudah menjawab jawabannya Pak Anton? Baik, izin menanggapi sedikit ya Mbak. Berarti pada dasarnya untuk saran ataupun pendapatan ganti atau sekundari yang akan kita lakukan nanti itu sesuai dengan kondisi yang kita lakukan atau sesuai dengan kondisi tempat atau posisinya saat itu ya Pak. Dengan adanya hal tersebut, bahwasanya kita dapat mempercepat hal-hal yang mungkin dapat kita lakukan di luar dengan background kita di saat itu. Terima kasih Pak. Thank you, sama-sama Mas. Oke, thank you Mas Ebin untuk pertanyaannya dan thank you juga Pak Anton untuk jawabannya ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya aku bacakan aja ya, teman-teman. Jadi di sini sudah ada pertanyaan dari Evelyn dari Teknik Industri Unsri ya. Pertanyaannya untuk Pak Hengki. Bagaimana strategi kita fresh graduate dalam melamar pekerjaan, terutama dalam dunia digital marketing di era yang sulit sekarang. Sebab banyak perusahaan membuka loker, tapi kualifikasinya ada minimal pengalaman. Sedangkan dengan mencoba bekerja baru dapat pengalaman. Meski kita sudah berusaha meningkatkan skill dan mindset, bagaimana kita menunjukkan apa yang kita bisa? Silakan Pak Hengki. Oke, Mbak Yubi. Oke. Saya jawab ya Mbak ya. Terkait kita fresh graduate ya teman-teman ya, dalam mencari kerja ya. Seperti poin yang disampaikan ke Pak Anton tadi ya, statement Pak Anton di awal tadi ya, terkait pekerjaan ya teman-teman ya. Kita jangan terlalu menunggu ya. Seperti yang dibilang Pak Anton, jangan terlalu menunggu terkait mencari kerja ya, hanya mengandalkan job street atau LinkedIn kayak gitu kan, kirim email ya. Tapi coba cross check ya teman-teman terkait perusahaan-perusahaan yang sekitar di tempat kita tinggal ya teman-teman. Terkadang ada beberapa perusahaan juga ya, dia minta pengalaman kerja, tapi setelah kita apply lamaran, pengalaman kerja itu tidak jadi tolak ukur ya teman-teman. Tinggal gimana cara kita membranding kita punya image ya, terkait kita siap melakukan pekerjaan yang kita lamar ya, sesuai dengan apa yang kemampuan kita miliki ya teman-teman ya, kemampuan yang kita miliki. Teman-teman, kenapa sih banyak fresh graduate gagal ketika melamar pekerjaan? Yang pertama, kesiapan dari kita punya mental, teman-teman. Ketika saya sering menginterview anak-anak fresh graduate, ya, menginterview itu kebanyakan mereka ya gugup
ketika kita lakukan interview, teman-teman. Karena kenapa? Kesiapan tadi, mentalnya kurang. Terus yang kedua apa? Terkait psikotes. Kebanyakan anak-anak ya, mahasiswa untuk melakukan psikotes itu sangat kurang ya, ketika zaman kuliah dulu ya. Ketika di tes psikotes banyak tidak nalar ya, terkait analogi yang ada di psikotes. Dan itu membuat apa? Membuat kebanyakan teman-teman kita di fresh graduate ya, terkait kemampuannya ya, di bidang psikotes sangat minim. Jadi untuk teman-teman fresh graduate coba dulu gitu. Ya, saya juga sebelum sampai ke tahap MT di WOM ya, saya sempat berapa kali gagal melamar pekerjaan di perusahaan ya. Dan saya selalu melakukan cross check diri ya teman-teman, introspeksi diri. Titik-titik mana aja yang saya gagal ya, yang saya gagal. Baik itu dari interview, ya, dari psikotes, ya, teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk terus mencoba. Nah, dengan sering kalian melamar pekerjaan, ya, ikut seleksi, itu akan meningkatkan kepedean kalian ya teman-teman. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Pak Hengki untuk jawaban atas pertanyaannya. Nah, kita lanjut ya teman-teman untuk pertanyaan yang selanjutnya. Di sini sudah ada pertanyaan dari Yuriza Maulidia yang ingin bertanya kepada Bapak Anton. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan Home Finance menjawab tantangan ini bagi para fresh graduate, terutama mereka yang background pendidikannya berasal dari fakultas keguruan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Silakan Pak Anton. Oke, thank you, Yubi. Perusahaan Home Finance dalam menjawab tantangan setelah era pandemi ini ya, tentunya kita banyak melakukan perekrutmen. Tapi kalau pertanyaannya lebih spesifik untuk yang jurusan keguruan, saya punya, mungkin sekarang udah ada 3 ya, level head ya. Mereka ada di level head, jurusannya keguruan, gitu ya. Balik lagi ya. Jadi ini kita tidak bicara masalah jurusan ataupun gender. Ya, saat ini sudah sangat tidak tepat kalau kita bicaranya gender, apalagi kita bicaranya jurusan, gitu ya. Yang lebih diperlukan adalah bagaimana kita punya kemauan dan kemampuan. Itu dulu. Ya, kalau Anda disaring dalam suatu perusahaan hanya menerima jurusan ini dan ini ya, berarti Anda nggak perlu lamar di situ. Gitu. Tapi kalau saran saya, kalau Anda jurusan keguruan, melamarlah di perusahaan-perusahaan yang menjaring manajemen trainee. Gitu. Sehingga mereka tidak mempersyaratkan untuk jurusan, ya, namun lebih kepada kapasitas. Gitu. Jadi carilah lowongan ya, terutama untuk yang perusahaan membuka untuk yang di level manajemen training. Jadi kalau Anda untuk masuk dalam suatu suatu divisi ya, tentunya mereka perusahaan-perusahaan yang lain tentunya akan mensyaratkan hal itu. Tapi kalau Anda punya jurusan yang memang bisa dikatakan mungkin secara secara fungsional hanya bisa di satu jalur. Contohnya tadi Anda bilang keguruan, Anda hanya bisa jadi guru. Gitu. Jadi hal ini yang sebenarnya bukan hal yang menjadi penghalang ya. Bahkan teman-teman saya yang jurusan keguruan tersebut punya prestasi yang baik gitu ya. Jurusannya pun keguruan. Bahkan ada yang jurusan keperawatan kalau teman-teman saya boleh share di sini gitu. Jadi semua pekerjaan tentunya mempersyaratkan sesuai dengan kualifikasi. Tapi kalau Anda punya jurusan yang memang tidak secara spesifikasi bisa banyak masuk ke function, yang artinya lamar di manajemen training. Sehingga nanti di situ akan terlihat Anda
lebih punya kesempatan ya untuk bisa membuktikan Anda punya kemampuan. Mungkin itu Yubi. Thank you. Oke, terima kasih Pak Anton atas pertanyaannya. Kita lanjut ya untuk satu pertanyaan lagi deh nih dari Ernawati. Pertanyaan untuk Bapak Hengki. Untuk seorang fresh graduate, pertimbangan apa saja yang diperlukan untuk mencari pekerjaan, Pak? Kemampuan apa saja yang wajib dimiliki oleh fresh graduate? Terima kasih. Silakan Pak Hengki. Oke, Mbak Yubi ya. Terkait pertanyaan dari Ernawati ya. Terkait pertanyaan Ernawati ya, teman-teman. Terkait pertimbangan apa saja yang diperlukan untuk mencari pekerjaan. Yang pertama ya teman-teman, yang menjadi pertimbangan balik lagi ke kalian gitu. Kalian ingin, halo, apakah suara saya jelas teman-teman? Jelas Bapak. Halo, Bapak Hengki. Halo, suara saya jelas nggak? Gangguan ini ya sinyal. Iya, tapi jelas kok Pak. Jelas ya? Oke. Saya ulang lagi ya pertanyaan dari Oke, teman-teman, sepertinya Pak Hengki mengalami kendala jaringan ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita webinar via Zoom begini, sering banget kejadian seperti ini, dan ini sudah biasa, gitu ya. Nggak apa, kita tunggu aja Pak Hengkinya sampai kembali ke dalam Zoom meeting. Mungkin sebelum Pak Hengki mungkin sebelum Pak Hengki kembali lagi ke room ini, aku mau mention ya teman-teman, mau nyampein ke teman-teman jangan lupa untuk membuat Instagram story gitu ya terkait dengan acara webinar kita pada hari ini. Begitu. Nanti untuk Instagram story yang terbaik akan diberikan hadiah berupa t-shirt dari CDC Unsri. Begitu. Wah, hadiahnya bagus banget ya, dapat t-shirt loh dari CDC Unsri. Jadi teman-teman jangan lupa untuk bikin Instagram story dan jangan lupa untuk tag Instagram Mom Karir dan juga CDC. Begitu teman-teman. Pak Hengkinya masih belum bergabung ya? Udah join. Oh, sudah. Sorry, tadi gangguan sinyal iya. tadi putus. Oke, baik Pak, silahkan dilanjutkan Bapak. Ya, menjawab pertanyaan dari Ernawati tadi ya. Untuk pertimbangan apa saja yang diperlukan untuk mencari pekerjaan? Ya balik lagi ke Mbak Ernawatinya gitu. Ya. Apakah kita akan bekerja sesuai dengan jurusan kuliah atau kita sebutnya linear ya teman-teman ya. Ketika kita misalnya jurusan kita teknik kimia, apakah saya harus bekerja di perusahaan tambang atau industri kayak gitu ya. Atau saya ingin bekerja yang multitasking kayak gitu ya. Apapun bisa masuk ya. Seperti salah satunya yang kita bahas hari ini terkait MT. MT semua jurusan bisa ya teman-teman. Balik lagi ke pola pandang teman-teman ya. Apa yang mau dikejar ya teman. Tapi kalau seandainya kayak yang sebelum tadi ada pertanyaan juga kan yang terkait apakah saya seorang guru, kemungkinan besar hidup saya hanya sebagai guru. Saya tidak bisa mencoba ke bidang yang lain kayak gitu. Jawabannya bisa. Tinggal balik lagi keinginan kalian untuk keluar dari zona nyaman. Terus apa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang fresh graduate ya? Seperti yang sudah saya jawab di pertanyaan sebelumnya. Ya salah satunya kemampuan yang harus dimiliki fresh graduate ya
di saat kalian kuliah kalian punya organisasi apa gitu. Itu sebagai nilai jual kalian ketika di interview. Kalau kita ngomong soal pengalaman kerja, kita tidak ada ya teman-teman pengalaman kerja. Tapi setidaknya kita punya pengalaman berorganisasi ketika di dunia kampus. Ya even kalian pegang suatu kegiatan apapun sebagai ketua pelaksana atau sebagai ketua koordinasi dalam suatu kegiatan di kampus, itu kan menunjukkan kalian punya jiwa leader. Ya. Leadership kalian akan terlihat dan bagaimana kalian memanage rekan-rekan kerja kalian dan waktu kerja kalian. Ya, teman-teman. Dan kemampuan apa lagi yang harus dimiliki? Ya balik lagi, kalian koreksi terhadap diri kalian. Ya. Komunikasi skill saya sudah bagus belum ketika ingin untuk melakukan interview kayak gitu teman-teman. Kalau kalian masih merasa komunikasi skill saya untuk interview masih kurang, zaman sekarang canggih ya teman-teman. Kalian bisa, kalau dulu kan kita harus beli buku ya, zaman-zaman gue dulu harus beli buku, harus baca 7 petunjuk cara interview yang efektif. Mungkin kalau kalian sekarang kan enak, tinggal buka YouTube, ya, tinggal belajar treatmentnya harus gimana sih, dan cara men-trigger diri harus gimana sih ketika kita di interview kayak gitu. Ya. Dan kemampuannya sekali lagi, ya, balik lagi ke mentality kalian ya, seperti yang di materi di awal ya, agility. Ya. Kalian harus agile gitu terhadap keinginan kalian gitu teman-teman. Kalian harus bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kalian teman-teman. Ya. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih Pak Hengki untuk jawabannya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk pertanyaan-pertanyaannya, mungkin ada beberapa di sini ya yang pertanyaannya belum sempat dijawab oleh Pak Hengki ataupun Pak Anton gitu ya. Teman-teman bisa banget untuk menyampaikan pertanyaannya di DM Instagram Wom Karir gitu, nanti akan dijawab oleh admin Instagram seperti itu. Nah, kita sudah di penghujung acara teman-teman. Oh ya, sebelumnya karena durasi sesi tanya jawabnya sudah selesai, maka sesi tanya jawab sudah saya tutup begitu. Dan karena kita sudah di penghujung acara, di sini sudah di-share ya oleh Mbak Santi link absensi dan juga link survei. Nah, teman-teman diharapkan untuk segera mengisi absen dan juga survei kepuasan pelatihan soft skill, karena link tersebut akan ditutup 1 jam setelah link di-share. Begitu teman-teman. Dan aku mau ingetin sekali lagi untuk jangan lupa memfollow Instagramnya Wom Karir, karena informasi terkait dengan 2 pemenang penanya terbaik akan di-share di Instagramnya Wom Karir, dan juga informasi terkait dengan program manajemen trainee juga akan di-share di Instagramnya Wom Karir. Seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa untuk membuat Instagram story, karena nanti Instagram story yang paling terbaik akan diberikan hadiah berupa t-shirt dari CDC. Seperti itu, teman-teman. Baiklah, kalau begitu, sebelum aku menutup acara hari ini, aku mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Anton dan juga Pak Hengki yang sudah mau sharing-sharing dan memaparkan materi yang begitu menarik ya untuk kita semua di sini. Dan aku juga mau berterima kasih kepada teman-teman Unsri dan juga alumni yang ada di sini, karena sudah berantusias dan mau mengikuti acara dari awal sampai selesai. Kalau begitu, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Akhir kata, saya Yulia Natali, pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih teman-teman.